Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, cuma lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Kualat di Gunung Pulau Sari. Cerita ini ditulis oleh Mang Esot. Dan seperti biasa, link nanti akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kualat di Gunung Pulau Sari. Bobby terkapar tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Pakaiannya penuh dengan bercak lumpur. Topi kobainya hilang entah kemana. Senapannya tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Terakhir kali Bobby sadar, dia dibawa oleh sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Tiba-tiba sekarang dia malah terkapar di bawah pohon besar ini. Kelopak mata Bobby bergerak. Dalam satu hentakan, kedua matanya membelalak. Bobby menarik nafas dalam-dalam seperti orang yang baru saja tenggelam. Kemudian nafasnya terengah-engah. Telinganya berdengung hebat. Ia mengerang-erang sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Semakin lama telinganya berdengung semakin keras. Bobby berteriak kesakitan. Dengan terburu-buru, dia merogoh botol air minum dari dalam tasnya lalu menyiram telinganya sendiri. Perlahan rasa sakit itu reda. Bobby kembali berbaring. Dia menatap dalam-dalam pohon yang rindang, tapi tatapan itu kosong. Bobby masih bingung dengan apa yang telah dialaminya. Siapa wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan itu? Apakah dia penguasa Gunung Pulau Sari? Tak lama kemudian terdengar suara sesuatu yang mendekat dari balik semak-semak. Bobby dengan sigap meraih senapannya. Sebenarnya senapan itu sudah kehabisan peluru. Tapi setidaknya Bobby bisa menggunakannya untuk memukul kepala babi hutan. "Siapa kamu?" tanya Bobby sambil tetap waspada. Dari balik semak-semak muncul seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 9 tahun. Dia menjinjing 5 botol air yang kosong. Pakaiannya kumal, wajahnya pucat seperti orang yang sedang sakit. "Fatih," kata anak kecil itu dengan suara pelan. "Fatih." Bobby mengulang jawaban si anak kecil. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Bobby lagi. "Aku penjual air minum buat para pendaki dan aku tersesat. Aku nemuin banyak mayat mendaki di sana, Om," kata Fatih sambil menunjuk ke arah selatan. "Antar aku ke sana." Bobby mendekati anak itu. "Aku lapar, Om." Anak itu mendongak menatap wajah Bobby. Bobby pun langsung merogoh biskuit dari dalam tasnya. "Ini, makan dulu. Jangan khawatir, kita pasti keluar dari gunung ini," kata Bobby. "Tapi sebelum itu aku harus menemukan keponakanku dulu. Dia hilang di gunung." "Namanya Mira bukan?" tanya anak kecil itu sambil mengunyah biskuit. Bobby terkejut. Dia langsung memegang pundak Fatih. "Iya, namanya Mira. Kamu lihat dia? Di mana dia sekarang?" "Tadi malam aku ketemu sama Mbak Mira. Dia orangnya baik banget." Fatih mengambil kembali sekeping biskuit dari dalam kemasan. "Iya, kamu ketemu sama Mira di mana?" "Aku omnya. Dia hilang di gunung ini." Nada bicara Bobby meninggi. Dia tidak sabar ingin segera menemukan Mira. "Aku lupa tempatnya, Om. Tapi Mbak Mira nggak sendirian. Dia sama suaminya." "Hah? Suami?" Bobby mengerutkan dahi. Bobby curiga. Jangan-jangan itu bukan Mira yang dia cari. "Miranya sudah tua apa masih muda?" tanya Bobby. "Masih muda, Om." Bobby mengambil sebuah foto dari dalam tasnya. "Apa wajahnya seperti ini?" "Iya, betul itu Mbak Mira. Tolong ingat-ingat lagi, semalam kamu ketemu dia di mana?" tanya Bobby. Fatih berhenti mengunyah. Matanya melirik ke atas. Dia sedang berusaha mengingat tempat semalam. "Oh iya, aku lihat ada kuburan. Mbak Mira sama suaminya berziarah di kuburan itu. Kalau nggak salah lokasinya di sebelah sana." Fatih menuju ke sebuah arah. "Ayo kita ke sana sekarang." Bobby memegang lengan anak itu. Kini dalam perjalanannya Bobby tidak sendirian. Dia ditemani Fatih, anak kecil si penjual air yang juga tersesat di Gunung Pulau Sari. Mereka terus berjalan menembus semak belukar. Sesekali Bobby menebas pohon-pohon kecil yang merantingnya menghalangi jalan. "Kamu yakin jalannya ke arah sini?" tanya Bobby. "Iya, Om. Seingatku ke sini," kata Fatih. "Tapi ini semak belukar, Fatih." Tiba-tiba Fatih menghilang. Bobby menoleh ke segala arah mencari keberadaan anak itu. "Om!"
Fatih sudah ada di atas dahan pohon besar. Wajahnya berubah, ia telanjang bulat. Tubuhnya putih semua, matanya besar dan juga bertaring. "Sini main om." Melihat kejadian itu, Bobby langsung lari tanpa arah. Ia menerjang semak belukar. Bobby tak menyangka kalau anak kecil itu adalah jelmaan setan. Malam pun tiba, hujan mengguyur dengan sangat deras. Petir berkelebat menyambar pohon-pohon besar di Gunung Pulosari. Bobby mendirikan tenda di tengah hutan. Dari luar tenda, bayangan Bobby terlihat jelas. Ia sedang sibuk mengotak-atik smartphone-nya agar dapat sinyal. Dia mau menghubungi istrinya di rumah dan mengabarkan kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Akhirnya Bobby berhasil mendapatkan sinyal. Ia coba menghubungi nomor telepon istrinya, namun tidak aktif. Lalu ia mencoba menghubungi telepon rumah dan akhirnya tersambung. Bobby meletakkan smartphone dan powerbank di dekat pintu tenda dom agar sinyalnya stabil. Tak lama kemudian istrinya Bobby mengangkat telepon itu. "Halo?" Terdengar suara dari seberang telepon. "Halo mah, ini papa. Kamu baik-baik saja kan?" Nada bicaranya terburu-buru. "Papa?" "Iya, ini aku mah. Gimana kandungan kamu? Baik-baik aja kan?" tanya Bobby. "Pah, bukannya 2 hari lalu papa udah pulang dari gunung?" tanya istrinya Bobby dengan nada bicara seperti orang yang sedang kebingungan. Jelas saja Bobby kaget mendengar pernyataan istrinya. "Aku belum pulang mah, aku masih di gunung." "Aktifkan smartphone kamu, kita video call," pinta Bobby. Tak lama berselang, Bobby melakukan video call dengan istrinya. Sinyalnya sangat lemah dan kadang buffering. "Ini aku mah, lihat aku masih di gunung," jelas Bobby. "Astagfirullah pah. Terus yang sekarang di rumah sama aku siapa?" Wanita itu tampak panik. "Kamu tenang mah, jangan berisik. Di mana lelaki itu sekarang?" "Di kamarku pah, lagi tidur," jawab wanita itu. "Coba kamu ke kamar, papa mau lihat," kata Bobby. "Aku takut pah." Wanita itu malah menangis. "Kamu jangan nangis mah, nanti dia bangun. Coba papa mau lihat sosok lelaki itu mah," pinta Bobby. Layar di smartphone-nya Bobby bergerak tidak stabil. Istrinya Bobby melangkah perlahan ke kamarnya sambil mengarahkan kamera ke depan. "Aku takut, Pak," rengek wanita yang sedang hamil itu. "Jangan berisik, mah." Bobby tetap fokus ke layar smartphone. Dari layar smartphone itu, Bobby melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang tertidur pulas. Bisik istrinya Bobby. Bobby merinding dengan apa yang dilihatnya. Lelaki itu benar-benar menyerupai wajah Bobby. "Kamu tenang mah, papa mau minta bantuan Ustadz buat usir makhluk gaib itu," ujar Bobby. Wanita itu mengarahkan kembali kamera ke wajahnya sendiri. "Aku harus bagaimana sekarang, Pak?" tanya wanita itu sambil menangis kecil. Belum sempat Bobby menjawabnya, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang sedang berdiri di belakang istrinya. Sosok itu bertubuh besar dan menjulang tinggi sampai kepalanya menyentuh langit-langit kamar. "Mah, lari mah!" teriak Bobby. Seketika video call itu terputus seperti ada yang memukul smartphone istrinya Bobby. "Mah, mah!" Ia coba menghubungi kembali istrinya, tapi tidak bisa. Nomor istrinya tidak aktif. Dia coba menghubungi telepon rumah, tapi tidak ada yang mengangkatnya. "Bangsat!" Bobby marah. Nafasnya terengah-engah. Dia lalu keluar dari dalam tenda. Menerobos hujan yang begitu lebat, Bobby mendongak ke langit sambil berteriak, "Bangsat kalian semua! Kalian akan tahu akibatnya kalau berani menyakiti istriku." Tak lama setelah Bobby berteriak, petir menyambar sebatang pohon yang dekat sekali di tempat Bobby berdiri. Ia pun terpental jauh. Tubuhnya menabrak batang pohon sampai akhirnya dia pingsan. Bobby tidak melihat kalau di atas batang pohon itu banyak sekali dedemit yang bergelantungan. Dari tadi, kawanan dedemit itu memerhatikan Bobby yang sedang marah-marah. Keesokan paginya, seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahun menguncangkan bahu Bobby. Mas," kata wanita itu. Perlahan Bobby membuka kedua matanya. Samar-samar ia melihat seorang wanita berambut hitam sebahu sedang memperhatikan Bobby. Astaga, Bobby terperanjat kaget. Dia menjauh dari wanita asing itu. "Setan kamu ya?" bentak Bobby. "Hah? Setan? Bukan mas, saya orang hilang. Akhirnya saya menemukan manusia di gunung ini. Tolongin saya mas, bawa saya keluar dari gunung ini." Wanita itu malah merengek. Bobby masih terdiam.
Dia sangat waspada terhadap wanita asing di depannya itu. Masih gak percaya kalau aku manusia. Wanita itu berdiri lalu menghentak-hentakkan kakinya. Tuh, lihat, kakiku gak ngambang kan? Sambil tetap waspada, Bobby perlahan berdiri. Ia masuk ke dalam tenda lalu kembali dengan membawa senapannya. Ada pisau yang diikatkan pada ujung moncong senapan itu, mirip seperti senapan tentara Jepang. Ampun mas, sumpah saya bukan setan. Saya pendaki yang nyasar di gunung ini dan teman-teman saya semuanya mati. Wanita itu melindungi wajahnya dengan kedua tangan. Dia kira senapan itu masih ada pelurunya, padahal Bobby hanya mengertak wanita itu. Siapa nama kamu? Ajeng mas, jawab wanita itu singkat. Balik badan, pinta Bobby sambil menggerakkan senapannya. Ampun mas, jangan bunuh saya. Wanita itu malah menangis. Bobby menyentuh punggung wanita itu. Ternyata dia benar-benar manusia. Bobby kembali ke tendanya. Dia merobohkan tenda dom lalu memasukkan kembali ke dalam ransel. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku sedang mencari keponakanku, kata Bobby sambil terus membereskan peralatan kemahnya. Aku ikut mas, pinta Ajeng. Gak bisa, aku gak mau ada beban. Kamu cari bantuan orang lain saja. Bobby menggendong ranselnya lalu beranjak pergi begitu saja. Wanita itu malah mengikuti Bobby. Pokoknya aku ikut, aku takut sendirian. Bobby tidak menanggapi wanita yang sedang mengikutinya dari belakang. Dia terus berjalan tanpa arah sambil berteriak memanggil nama Mira. Tidak ada pilihan bagi Bobby, dia juga sekarang tersesat. Bobby tidak tahu jalan pulang. Sesekali Bobby menghubungi nomor telepon istrinya. Sialnya tidak ada sinyal. Smartphone itu ia acungkan ke arah kanan untuk mencari sinyal. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya semalam. Bobby masih sibuk mencari sinyal. Dia berusaha menghubungi istrinya di rumah. Sayangnya smartphone Bobby mulai kehabisan daya baterai dan mati seketika. Bobby berdecak kesal. Dia merogoh powerbank dari dalam ranselnya dan ternyata powerbank itu juga sudah kehabisan daya. Kamu bawa HP? Bobby menghentikan langkahnya. Dia menoleh kepada Ajeng. Bawa, tapi baterainya habis. Ajeng mengeluarkan HP dari dalam saku celananya. Bobby mengelengkan kepala. Tak ada cara untuk menghubungi istrinya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Kita mau kemana? Tanya Ajeng. Sudah aku bilang kalau aku mau cari keponakanku. Mas yakin dia masih hidup? Bertahan hidup di hutan gak mudah, timpal Ajeng. Lalu kenapa kamu masih hidup? Tanya Bobby sambil terus jalan. Aku bisa berburu. Selama tersesat di gunung ini, aku makan hewan apapun yang kujumpai, termasuk monyet, kata Ajeng. Jorok kamu, makan monyet, kata Bobby tanpa menoleh pada Ajeng. Daripada mati kelaparan, timpal Ajeng. Bobby menghentikan langkahnya. Psst, berhenti, minta Bobby. Ada apa? Ajeng penasaran. Bobby melihat ada bekas telapak kaki di atas lumpur. Telapak itu mengarah ke sebelah kanan. Dengan hati-hati, Bobby dan Ajeng mengikuti tapak itu. Dari ukurannya, bekas telapak kaki itu pasti milik orang dewasa. Ada orang ya? Ajeng memang banyak tanya. Jangan banyak tanya, desis Bobby sambil menoleh dengan kesal pada Ajeng. Semakin mereka mengikuti bekas telapak kaki itu, semakin terdengar sayup-sayup suara keramaian. Kau dengar itu? Bobby berhenti dan menoleh pada Ajeng. Ya, itu pasti petugas tim SAR. Asik, kita selamat. Ajeng sumringah, dia tak sabar ingin cepat keluar dari gunung ini. Jangan gegabah, kita cek dulu, saran Bobby. Dengan sangat hati-hati mereka kembali mengikuti telapak kaki itu. Saat Bobby menyibakkan sebuah daun besar, dari sana ia melihat ada pasar yang ramai pengunjung. Ada pasar, kata Bobby tanpa menoleh pada Ajeng. Hah? Di tengah hutan seperti ini ada pasar. Ajeng terheran-heran sambil mengerutkan dahi. Kemudian Ajeng ikut mengintip dari balik daun besar. Seketika Ajeng terkejut. Di pasar itu dia melihat ada 3 orang temannya yang sudah mati. Mereka sedang berinteraksi di pasar misterius itu. Dengan raut wajah ketakutan, Ajeng bersembunyi lagi di belakang Bobby. Kenapa? Tanya Bobby. Ada teman saya yang sudah mati mas. Itu pasti pasar setan. Dan saat Bobby mengintip kembali, pandangannya terhalang oleh sebuah kaki. Ternyata ada seseorang yang berdiri di hadapan Bobby. Tapi anehnya kaki itu hanya ada 1. Mas, lihat mas.
Ajeng menepuk pundak Bobby sambil menunjuk ke atas. Saat Bobby mendongak, dilihatnya ada sebuah kaki yang menjulang tinggi. Entah berapa meter, kaki itu hanya satu dan tanpa tubuh. Ukurannya seperti kaki orang dewasa, tapi tingginya tak wajar. "Lari!" teriak Bobby. Ajeng pun lari sekuat tenaga, sedangkan Bobby mengikutinya dari belakang. Bobby merasa mereka sudah jauh dari pasar setan itu. Tapi anehnya mereka malah balik lagi ke tempat semula. Bobby kesal. Dia sudah bosan dipermainkan seperti ini. Dia malah sengaja lari ke tengah-tengah keramaian pasar sambil menenteng senapannya. "Mas, jangan mas!" teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby sekarang berada di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Napas Bobby terengah-engah. Keringat membasahi wajahnya. Bobby heran kenapa siang bolong seperti ini ada pasar setan. "Kalian dengarkan ini, aku tidak takut sama kalian." Bobby menceracau, tapi orang-orang di pasar itu tidak ada yang peduli sama sekali. Bobby menyentuh salah seorang lelaki yang sedang berdiri di dekatnya, dan ternyata Bobby tidak dapat menyentuh lelaki itu. Tubuh lelaki itu membias seperti embun. Bobby lalu menyentuh setiap orang yang ada di sana. Ternyata orang-orang itu juga tidak dapat Bobby sentuh. Bobby menyerah, dia malah menangis sambil mendongak ke langit. Wajahnya kumal dan penuh bercak lumpur. "Aku mohon, tolong kembalikan Mira dan jangan ganggu keluargaku." Bobby merengek di tengah keramaian pasar setan. Dan saat itu juga dari kejauhan, Bobby melihat sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bobby ingat kalau wanita itu yang pernah ia jumpai beberapa hari lalu. Tepat di samping wanita itu ada Mira yang sedang berdiri menatap Bobby. Mira tersenyum, tapi wajahnya pucat seperti orang yang sudah mati. "Mira," desis Bobby. Tanpa pikir panjang lagi, Bobby lari menghampiri Mira. Namun saat ia akan menyentuh lengan Mira, tiba-tiba saja Mira dan sosok wanita berpakaian kerajaan itu hilang entah kemana. Keramaian pasar jualannya begitu saja. Pasar itu berubah menjadi lahan kosong yang berbatu. Sedangkan Ajeng masih berdiri di kejauhan sambil terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. "Mira! Mira!" Bobby berteriak ke segala arah mencari Mira. Tapi Mira tak menampakkan wujud lagi. "Mas, kita dipermainkan setan. Ayo pergi dari sini!" teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby pun menyerah. Ia merasa mungkin Ajeng benar kalau yang dilihatnya tadi hanya jelmaan Mira. Ia meraih kembali senapannya yang terletak di tanah, lalu berjalan menghampiri Ajeng. Tanpa berkata apapun, Bobby melanjutkan perjalanan. "Kita mau kemana lagi?" Ajeng mempercepat langkahnya, mengejar Bobby. "Sudah aku bilang aku mau cari Mira." Kini Bobby jengkel sama Ajeng yang banyak tanya. "Iya, tapi kemana?" tanya Ajeng lagi. "Aku tidak tahu." Bobby berhenti. Dia membalikkan badan dan menatap Ajeng dengan tatapan marah. "Sudah aku bilang jangan ikuti aku gak mau ada beban," bentak Bobby. Setelah dibentak seperti itu, Ajeng langsung diam dan tertunduk. Bobby melangkah kembali. Kali ini ia mempercepat langkahnya. Ajeng tergopoh-gopoh mengejarnya dari belakang. Sampai sore, mereka malah semakin tersesat di tengah hutan. Bobby kelelahan. Persediaan makanannya sudah habis. Ia duduk di bawah pohon sambil memeriksa ranselnya, mencari-cari sisa makanan. "Aku udah kehabisan makanan. Air juga habis," kata Bobby sambil melirik Ajeng. "Aku ada air minum nih." Ajeng merogoh sebotol air minum dari dalam tasnya. Ia kembali menyerahkan botol itu kepada Bobby. "Dari mana kamu dapat air ini?" tanya Bobby. "Itu air hujan, Mas. Nama kamu siapa sih, Mas?" Ajeng malah balik tanya. "Bobby." Ajeng mengangguk-angguk. Tak lama kemudian terdengar suara petir dari kejauhan. Awan hitam pun perlahan mendekat, membuat suasana menjadi mendung. "Sepertinya akan hujan. Kita bikin tenda di sini saja." Bobby bangkit lalu mengeluarkan tenda dom miliknya. Tak sengaja Ajeng melihat seekor ular sanca yang melintas dari balik semak-semak. Wanita itu pun dengan sigap mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Ia mendekati ular itu pelan-pelan. "Kamu mau apa?" Bobby yang sedang sibuk mendirikan tenda tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Ajeng. "Ada makanan, Mas." Tanpa ancang-ancang lagi, Ajeng memegang kepala ular sanca itu lalu memotongnya. Tubuhnya sempat dililit, tapi Ajeng berhasil melepaskan diri.
Malam itu ternyata hujan tak kunjung turun. Ajeng membakar potongan ular sanca hasil buruannya tadi sore. Sementara Bobby tidak sanggup makan ular itu. Ia lebih baik menahan lapar daripada harus makan ular. Enak mas, cobain deh. Ajeng menyodorkan sepotong daging ular pada Bobby. Kamu saja, aku tidak biasa makan ular, jawab Bobby. Ia melamun, tatap matanya kosong memandangi api unggun. Ia masih memikirkan nasib istrinya di rumah. Ya sudah kalau gak mau. Ajeng pun memakan potongan daging ular itu. Malam semakin larut, api unggun dibiarkan menyala. Bobby dan Ajeng masuk ke dalam tenda. Mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Namun tengah malam entah jam berapa, ada bayangan seorang laki-laki yang melintas tenda mereka. Lelaki itu berlalu lalang, membuat suara berisik di semak-semak. Bobby pun bangun. Ia seketika menyadari kalau ada seseorang di luar tenda. Buru-buru ia meraih senapannya. Dengan hati-hati, dia mengintip dari celah pintu tenda. Di luar, Bobby melihat ada lelaki yang sangat ia kenal. Itu adalah Eldi. Dia berdiri tepat di depan tenda. Eldi? Tanya Bobby. Om, tolongin Mira om, kata Eldi. Raut wajahnya tampak panik. Segera Bobby keluar dari dalam tenda. Mira, di mana dia? Di sana om. Eldi menunjuk ke barat. Ayo antar aku, pinta Bobby sambil merogoh senter dari dalam kantong celananya. Ia tidak curiga sedikit pun pada Eldi. Bobby kira Eldi memang masih hidup, padahal si Eldi ini sudah meninggal. Bobby mengikuti Eldi dari belakang. Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat yang asing bagi Bobby. Ini masih di tengah hutan, banyak pohon-pohon besar di sekeliling Bobby. Di sana om, tunjuk Eldi ke atas pohon. Bobby mengarahkan cahaya senternya ke atas. Di sana ia melihat ada puluhan orang yang lehernya digantung. Mereka semua mati mengenaskan. Matanya melotot dan lidahnya terjulur. Mereka siapa? Siapa yang melakukan ini? Dan di mana Mira? Dengan ekspresi wajah terkejut, Bobby menoleh kepada Eldi. Tampak wujud Eldi yang sangat menyeramkan. Kepalanya hanya sisa sepotong. Lidahnya menjulur keluar. Darahnya juga tercecar ke tubuhnya. Bobby terkejut dan langsung lari tunggang-langgang tanpa arah. Sementara itu di dalam tenda ada yang memeluk tubuh Ajeng. Wanita itu pun bangun. Dia membalikkan badan. Dengan mata terpincing, ia melihat Bobby sedang memeluknya. Kamu bangun, kata Bobby sambil menatap Mira dalam-dalam. Ajeng benar-benar gugup. Bobby semakin meringsut mendekatinya. Jangan mas, kata Ajeng pelan. Kamu kedinginan kan? Tanya Bobby sambil tersenyum. Ajeng berusaha melepas pelukan lelaki itu. Namun keadaan semakin tak terkendali. Ajeng kesulitan melepas pelukan lelaki yang menyerupai Bobby. Ajeng pun pasrah begitu saja. Demit itu meniduri Ajeng. Bobby kesulitan mencari lokasi tendanya. Dia benar-benar disesatkan jin yang menyerupai Eldi. Sampai esok pagi, Bobby tidak mampu menemukan tendanya itu. Dia terus berteriak memanggil nama Ajeng, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ajeng. Bobby jelas saja kebingungan karena semua peralatan campingnya ada di dalam ransel itu. Yang ia punya sekarang hanya senapan angin yang sudah kehabisan peluru. Ajeng! Ajeng! Teriaknya memanggil nama Ajeng. Ia berteriak sambil mendongak ke langit agar suaranya menggema. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kondisi Bobby semakin lemah. Dari kemarin dia belum makan apapun. Bobby terus berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu mau kemana. Baginya pendakian ini malah semakin rumit. Belum lagi nasib istrinya di rumah. Bobby tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya yang sedang hamil. Ampun Nyai. Tiba-tiba Bobby mendengar lirih suara perempuan. Ia langsung waspada. Senapan angin yang ujungnya sudah diberi pisau ia arahkan ke depan. Bobby siap menusuk siapapun yang mengganggunya lagi. Ampun Nyai. Bobby meruncingkan daun telinganya dengan telapak tangan kanan untuk mencari sumber suara itu. Ia pun melangkah pelan ke arah sumber suara. Semakin Bobby melangkah ke arah barat, suara itu semakin terdengar jelas. Ia menyibakkan semak belukar yang menghalangi pandangannya. Dari balik semak itu, Bobby melihat seorang nenek tua sedang sujud di atas tanah. Penampilan nenek itu kacau sekali. Rambutnya yang penuh uban sangat acak-acakan.
Ia mengenakan kain jari dan berbaju kebaya yang sudah usang, warnanya juga pudar. Nenek itu menyadari kalau ada seseorang yang datang. Ia bangun dari sujudnya, lalu menoleh ke arah Bobby. Seketika saja Bobby mengarahkan moncong senapan ke wajah nenek itu. "Jangan berdekat," ancam Bobby. Namun tatapan nenek itu kosong, seolah tak memedulikan Bobby. Dia justru terus meminta ampun kepada seseorang yang disebutnya Nyai. Bobby mundur beberapa langkah, sebab nenek itu terus mendekat ke arahnya. "Semua orang di gunung ini kualat," kata nenek itu. Dia adalah Nyi Amah, wanita tua yang dulu pernah mengingatkan rombongan Mira agar tidak mendaki Gunung Pelosari. Nyi Amah memang terkenal sebagai orang gila yang berkeliaran di kaki Gunung Pelosari. Bobby menurunkan senapannya. Ia merasa nenek yang sedang berdiri di hadapannya itu tidaklah berbahaya. "Kualat? Kualat kenapa?" Bobby mengerutkan dahi. "Ada yang buang darah haid sembarangan di Curug Putri," bentak Nyi Amah dengan ekspresi wajah mengancam. Tapi Bobby tidak menimpali apapun. "Nyai Ratu Gunung ini marah," lanjut Nyi Amah. "Nenek tahu di mana Mira?" "Keponakan saya hilang di gunung ini," tanya Bobby. Nenek itu malah tersenyum sambil tertawa cekikikan. "Mira? Dia ada di alam gaib." "Kalau gitu saya mau masuk ke alam gaib. Bagaimana caranya?" tanya Bobby. Seketika raut wajah Nyi Amah menjadi muram. Dia mengelengkan kepala sambil balik badan. Ia lalu pergi dari hadapan Bobby. Bobby mengejar Nyi Amah, tapi wanita tua itu tak peduli. Dia terus jalan sambil tertawa sendiri. Sesekali Nyi Amah memohon ampun kepada Nyai penguasa Gunung Pelosari. Setelah cukup jauh mengikuti nenek itu, akhirnya Bobby menyerah. Dia pun membiarkan Nyi Amah pergi begitu saja. Bobby mendongak ke atas pohon. Di dahan-dahan itu ada koloni monyet yang sedang bergelantungan. Bobby lalu menghembuskan nafas berat dan menunduk. Perutnya semakin lapar, tenggorokannya juga kering. Namun saat itu juga terlintas di benaknya sebuah cara agar dia bisa masuk ke alam gaib. Ya, sebuah cara yang sebenarnya cukup gila. "Aku harus kualat," gumam Bobby. "Ya, aku harus kualat. Dengan begitu penghuni gunung ini akan membawaku ke alam gaib." Yang menjadi pertanyaan di benak Bobby adalah bagaimana dia bisa kualat. Ia ingin membuat makhluk halus penghuni gunung ini marah. "Curug Putri," gumam Bobby. Teringat sebuah tempat yang sempat disebutkan Nyi Amah. Dia harus mencari lokasi curug itu. Tapi bagaimana dia bisa menemukan lokasi Curug Putri? Pertanyaan bermunculan di benak Bobby. Ia pun mendongak ke langit. Di atas sana Bobby melihat kawanan burung cekakak melintas ke arah barat. Setahu Bobby, kalau burung terbang berkoloni seperti itu pasti mereka sedang menuju ke sumber air. Dengan sisa tenaga yang ada, Bobby pun mengikuti arah burung itu. Ternyata cara Bobby berhasil. Tepat sebelum matahari terbenam, Bobby tiba di Curug Putri. Dia pun mandi dan minum di curug itu. Tanpa ragu-ragu lagi, Bobby sengaja buang hajat di sana. Anehnya setelah dia buang hajat tidak ada apapun yang terjadi dengan dirinya. Bahkan dia sampai berteriak menantang semua demit yang ada di curug itu. Namun usaha Bobby nihil. Tak ada demit yang mendatanginya. Di dekat Curug Putri ada sebuah saung kecil. Bobby berbaring di saung itu sambil menunggu demit yang mau membawanya ke alam gaib. Tak terasa Bobby ketiduran di saung itu. Namun saat bangun, Bobby mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan gaib. Dia melihat orang-orang berwajah pucat sedang berlalu lalang. Suasananya seperti di zaman kerajaan. Di sana, Bobby juga melihat kereta kuda mondar-mandir membawa penumpang. Ia meraba lehernya. Ada tali yang melingkar di sana. Tak lama kemudian, tali itu ditarik paksa oleh seseorang. Ia memegangi ikatan tali di lehernya. Bobby tidak dapat melihat siapa yang menyeretnya dengan paksa. Ia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Ia diseret melewati kerumunan orang. Dan saat itulah mata Bobby melihat Mira sedang berdiri di pinggir jalan bersama sosok genderuwo. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun, sedangkan sosok yang menyerupai Bobby masih tertidur pulas. Tidurnya aneh lantaran liurnya banyak sekali, sampai-sampai pakaian Ajeng basah. Ajeng pun mengguncangkan punggung lelaki itu. "Mas, bangun udah siang," kata Ajeng. Lelaki itu bangun. Kedua matanya merah sekali. "Kamu sakit mata, Mas?" tanya Ajeng. "Enggak kok,"
Sosok itu malah tersenyum. "Ayo, kita harus cari ponakanmu lagi, Mas. Dan kita harus keluar dari gunung ini." Sosok lelaki itu bangkit, layaknya Bobby. Dia pun dengan apik membereskan kembali tenda dom, lalu memasukkannya ke dalam ransel. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi bukan untuk mencari Mira. Demit yang menyerupai Bobby itu punya maksud tersendiri. Malangnya Ajeng, dia diikuti demit berotak mesum. Ajeng masih bersama sosok yang menyerupai Bobby. Walaupun tingkah lelaki itu agak aneh, tapi Ajeng sama sekali tidak menaruh curiga. Kadang suara lelaki itu sangat besar, tidak mirip dengan suara Bobby, tapi sesekali suaranya mirip kembali seperti Bobby. Di tengah perjalanan, Ajeng menemukan jasad ketiga temannya yang terkapar di atas semak-semak. Jasad itu sudah membusuk, tubuh mereka sedang digerogoti belatung. Ajeng seketika menangis. Terakhir kali ia melihat teman-temannya itu saat berkemah di dekat kawah Gunung Pulosari. Dari kawah itu biasanya para pendaki akan naik ke puncak pada jam 3 dini hari agar bisa melihat matahari terbit, termasuk Ajeng dan ketiga orang temannya. Sialnya 3 orang teman Ajeng itu tergelincir, mereka mati terbentur bebatuan. Namun saat Ajeng turun ke daerah kawah, ketiga jasad temannya itu hilang entah kemana, seperti ada yang mencuri mereka. Semenjak itulah Ajeng tersesat di gunung ini, dan sekarang di hadapan Ajeng ada jasad ketiga temannya. 1 orang perempuan dan 2 lelaki yang tak lain adalah teman sekampus Ajeng. "Mereka temanmu?" tanya sosok lelaki itu. "Iya, Mas." Ajeng masih menangis meratapi teman-temannya. "Kasihan ya mereka." Sosok itu jongkok di samping Ajeng sambil memperhatikan ketiga mayat yang terkapar di hadapannya. Ajeng bangkit. Dia mencari kayu untuk menggali tanah. Ia akan mengubur teman-temannya di gunung ini. Sosok menyerupai Bobby itu kemudian membantu Ajeng. Dengan cepat ia menggali 3 buah lubang. "Sudah selesai nih," kata sosok itu. Ajeng yang dari tadi sibuk menggali tanah seketika terheran-heran melihat 3 lubang yang digali dengan sangat cepat. "Cepat banget, Mas," kata Ajeng. "Iya, aku kan laki-laki," timpal sosok itu sambil tersenyum. Ajeng pun mengubur ketiga jasad temannya. Dia lalu berdoa di atas kuburan teman-temannya. Sementara sosok lelaki itu hanya berdiri sambil senyum-senyum sendiri. "Malam ini kita berkemah di sini aja," ujar lelaki itu. "Terserah kamu, Mas," timpal Ajeng. Tenda pun didirikan tidak jauh dari tempat teman-teman Ajeng dikubur. Dan tengah malam sebelum tidur, Ajeng menceritakan kejadian tragis yang membuat teman-temannya itu meninggal. Namun sosok lelaki itu tidak peduli dengan cerita Ajeng. Dia malah menatap wajah Ajeng dengan penuh birahi. Malam itu berlangsung seperti malam sebelumnya. Demit berotak mesum tersebut berhasil merayu Ajeng. Ajeng pun terkapar. Dia tidur dengan nyenyak. Tengah malam tiba-tiba Ajeng terbangun. Dia mendengar ada suara orang yang sedang mengunyah. Ajeng menoleh ke sampingnya. Sosok lelaki yang menyerupai Bobby itu tidak ada di tenda. Tenda pun didirikan tidak jauh dari tempat teman-teman Ajeng dikubur. Di luar tenda, malam itu bulan sedang bersinar terang, sehingga dari dalam tenda Ajeng dapat melihat bayangan lelaki. Siluet lelaki itu sedang duduk sambil memakan sesuatu. Buru-buru Ajeng mengenakan kembali pakaiannya lalu mengintip dari celah pintu tenda. Di luar sana, Ajeng melihat sosok Bobby yang sedang memakan jasad teman-temannya. Ia mencabik-cabik bagian perut dan mengeluarkan isinya, lalu mengunyahnya dengan lahap. Sosok Bobby itu menoleh ke Ajeng. Kedua matanya merah menyala. Mulutnya penuh bercak darah. Seketika Ajeng menutup kembali pintu tendanya. Dia baru sadar kalau yang selama ini bersamanya bukanlah Bobby. Pantas saja tingkahnya aneh. Napas Ajeng terengah-engah. Keringat pun mulai membasahi dahinya. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ajeng melihat bayangan lelaki itu mendekat ke arah tenda. Tapi semakin mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok yang sangat besar. Segera Ajeng keluar dari tenda. Ia kemudian lari sekuat tenaga. Ia menerjang belukar yang menghalangi jalannya. Baunya berdarah tergores ranting yang tajam. Ia terus berlari tanpa arah sambil memegangi bahunya. Dari kejauhan, Ajeng mendengar raungan demit yang semakin mendekat. Sosok itu mengejarnya. Ajeng masih lari sekuat tenaga untuk menjauh dari genderuwo itu. Kini suara raungan itu seperti ada di atas kepala Ajeng. Wanita itu berteriak minta tolong. Dia berharap ada seseorang yang muncul dan menyelamatkannya.
Ketika Ajeng melewati akar pohon besar, kakinya tersandung. Dia pun jatuh dan bagian kepalanya membentur akar pohon dengan sangat keras. Masih dalam keadaan sadar, Ajeng terkapar tak berdaya di bawah pohon itu. Darah mengalir keluar dari kepalanya dan saat Ajeng berkedip, genderuwo itu sudah ada di hadapannya. Makhluk itu tidak lagi menyerupai Bobby. Tubuhnya besar dan berbulu. Kukunya panjang berwarna hitam pekat. Taringnya menjulur hingga ke perut dan kedua matanya merah menyala. Genderuwo itu menjilati wajah Ajeng yang penuh darah. Ia ternyata suka dengan darah Ajeng. Ingin sekali Ajeng berteriak, tapi dia tidak sanggup. Suaranya seakan hilang begitu saja. Ajeng hanya bisa pasrah. Rasanya dia ingin mati saja sekarang juga. Genderuwo itu berhenti menjilati darah. Pandangannya lurus ke depan seperti ada seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Tak lama kemudian, genderuwo itu kabur. Dia menguik seperti anjing yang sedang ketakutan. Ajeng mendengar suara dedaunan kering yang diinjak. Ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Entah siapa, Ajeng tak dapat melihatnya. Lain halnya yang terjadi dengan Bobby. Dia dibawa ke sebuah keraton yang megah. Di pintu keraton itu banyak sekali dayang-dayang cantik yang mengenakan selendang warna-warni. Para dayang itu juga beraroma harum sekali. Bobby tidak pernah mencium aroma seharum ini. Bobby masih diseret paksa oleh seseorang yang tidak bisa dilihatnya. Kedua tangannya Bobby menahan ikatan tali di lehernya agar dia tetap bisa bernafas. Tali yang mengikat lehernya itu dihentakkan secara mendadak membuat tubuh Bobby terpental. Ia meringis kesakitan. Di hadapannya ada perempuan yang pernah dilihatnya. Perempuan itu mengenakan pakaian ratu kerajaan. Dia duduk di atas singgasana sambil tersenyum. Ratu itu melemparkan topi koboi ke arah Bobby. Segera Bobby meraih topinya itu. Kemudian wanita itu menengadahkan tangan kanannya dan muncullah sebuah pedang dari tangannya itu. Ia lalu berjalan mendekati Bobby. Dua orang mengawal memegangi tubuh Bobby. Saat itu juga Bobby tahu kalau dia akan dipenggal. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi dari gunung ini," kata sang ratu sambil mengayunkan pedang itu. Sesaat sebelum pedang menembas leher Bobby, tiba-tiba ratu dan para pengawalnya terpental ke belakang. Seperti ada angin besar yang mendorong mereka. Bobby, lelaki itu ternyata punya kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Selama bertahun-tahun Bobby tidak tahu kalau dia adalah keturunan orang yang sangat sakti. Di dalam keraton itu, Bobby hanya berdiri dengan kedua matanya yang merah menyala. Angin puting beliung memporak-porandakan keraton. Keraton itu hancur berkeping-keping. Semua makhluk yang berwujud manusia telah berubah menjadi demit yang sangat menjijikan. Mereka semua terpental dan musnah begitu saja. Saat itulah Bobby melihat tubuh Mira melayang. Tampaknya Mira tidak sadarkan diri. Bobby menengadahkan kedua lengannya. Tubuh Mira perlahan melayang mendekat ke arah Bobby. Mira pun jatuh ke pangkuannya. Tepat di hadapan Bobby ada pusaran awan hitam. Ia pun masuk ke dalam pusaran itu sambil membopong Mira. Bobby masih membopong Mira. Senapannya diselendangkan. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari gunung itu. Dan tak lama berselang, Mira tiba-tiba siuman. Bobby pun menyandarkan keponakannya itu di bawah pohon besar. "Mira," Bobby memeriksa kondisi Mira. Mira tampak sangat lemas, tatapannya kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Dan saat itu juga dahan-dahan pohon bergetar seperti ada yang menguncangkannya. Bobby mendongak. Dia melihat sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar. Itu tak lain adalah suaminya Mira. Dia sangat marah karena istrinya dicuri. Buru-buru Bobby membopong Mira lalu membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu Bobby menghampiri makhluk besar itu. Makhluk itu meraung lalu mengayunkan tangan kirinya hendak menghantam Bobby. Bukannya membuat Bobby terpental, tangan kiri makhluk itu malah hancur berkeping-keping. Kekuatan gaib yang Bobby miliki sangat dahsyat. Maklum, dia keturunan kepala desa sakti yang pernah menaklukkan Ratu Gunung Pelosari. Makhluk raksasa itu meraung seperti kesakitan. Lalu Bobby menghentakkan kaki kanannya dan seketika makhluk raksasa itu lenyap begitu saja. Bobby kembali menghampiri Mira. Perempuan itu sama sekali tidak bisa berbicara apapun. "Sini, Om bantu." Bobby membantu Mira untuk bangun. Ternyata Mira memang sudah bisa jalan walau masih harus dipapah. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya dia sempat memikirkan Ajeng, entah bagaimana nasib wanita itu.
Sangat tidak memungkinkan kalau Bobby harus mencari Ajeng. Tujuan dia ke gunung ini hanya untuk mencari Mira. Tengah malam, Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan itu berharap ada mobil yang melintas. Tidak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick-up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. Mereka pun menumpang ke mobil pick-up itu. Ternyata mobil yang ditumpangi Bobby berbeda tujuan. Ia pun turun di depan hotel dan menginap di sana semalam. Di hotel itu ia sempat menghubungi istrinya dan ternyata istrinya baik-baik saja di rumah. Demit yang menyerupai dirinya sudah pergi. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Wanita itu berhasil diselamatkan oleh Suha. Dia seorang kiai muda yang tinggal di kaki Gunung Pulosari. Sebelum dia mendaki gunung itu, Suha beberapa kali mendengar ada yang berteriak minta tolong di gunung. Dia juga mendapat isyarat dari mimpi kalau masih ada wanita yang terjebak di Gunung Pulosari. Suha bersama 3 orang santrinya mendaki gunung itu dan mencari sumber suara yang selalu ia dengar setiap malam. Tak butuh waktu lama bagi Suha untuk menemukan Ajeng. Malam itu dia mendengar wanita yang berteriak minta tolong. Suha melihat Ajeng sedang dijelati oleh genderuwo. Yang muda itu pun membaca ayat-ayat suci membuat Demit itu lari ketakutan. Ajeng dibawa ke pesantren dan dirawat selama berhari-hari di sana. Setelah 2 hari tinggal bersama keluarga Suha, Ajeng pun diantarkan pulang ke rumahnya. Dan selesai. Begitulah kisah sederhana dari kualat Gunung Pulosari. Setiap orang yang naik gunung haruslah menjaga sikap dan perkataan, sebab kita tak hidup sendirian. Ada makhluk gaib yang tak kasat mata dan mereka ada di sekeliling kita. Ingat ya gengs, selalu waspada ketika kalian sedang menaik gunung. Jaga kelestarian alam kita dan jangan pernah sekalipun kalian mengotori alam kita. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya gengs untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs, demi kelancaran channel Michan. Dan tak lupa juga nih coret-coret ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.